dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis kita, majelis ilmu, majelis yang kita harapkan memberikan manfaat dan kebaikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Apalagi tema yang kita bicarakan adalah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari-hari kita jalani bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak kita, yang tentu semua itu adalah butuh kepada panduan, butuh kepada ilmu, karena yang dihasilkan oleh sebuah pendidikan generasi umat ini adalah generasi-generasi akan menegakkan peradaban umat ini. Yang dibicarakan adalah tentang manusia, bagaimana manusia itu akan merubah, akan menghadirkan sebuah kebaikan bagi umat. Tentu pekerjaannya bukan pekerjaan yang ringan, ikhwah fillah. Untuk hal makanan, untuk minuman, untuk sebuah urusan kehidupan dunia kita, kita sangat serius untuk belajar dan memiliki ilmunya. Apalagi yang akan kita bicarakan adalah sumber asas yang paling kokoh dalam sebuah peradaban adalah manusia itu sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk dalam majelis ini. Karena sesungguhnya belajar tentang ilmu kehidupan rumah tangga, ilmu tentang pendidikan, semua orang butuh, tanpa terkecuali, baik orang yang berilmu maupun yang bukan orang ahli ilmu, baik orang yang kaya maupun bukan. Semua kita butuh kepada ilmu yang berkaitan dengan pendidikan keluarga kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi awal, dan bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia juga mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan kepada kita. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita metode dan cara, sehingga kita benar-benar di dalam mendidik ini serius. Dan metode yang kita pakai bukan sembarangan. Metode yang kita gunakan adalah metode yang telah membuktikan hasilnya pada zaman itu, yaitu Rasulullah SAW sebagai manusia yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala mendidik generasi, melahirkan orang-orang hebat di saat kota Mekah tidak lagi menjadi sebuah tempat yang sangat menarik oleh orang di zaman itu. Tidak ada keinginan orang untuk bisa menguasai Al-Hijaz, tidak ada keinginan orang untuk menguasai kota Mekah, karena tidak ada hal yang bisa menguntungkan dari sisi dunia. Tanahnya tandus,
kehidupan di sana sangat gersang keras. Yang ada hanya kehidupan di kampung. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke negeri Mekah membawa sebuah risalatul Islam dan diturunkan kepadanya wahyu Allah tabaraka wa taala Al-Qur'anul Karim, maka seketika kota Mekah berubah wajah dari wajah jahiliyah menuju wajah yang penuh dengan peradaban, wajah yang penuh dengan keimanan, wajah yang mengetahui Sang Khalik dan mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk memakmurkan bumi ini. Inilah yang akan kita bicarakan ya fillah. Jadi ketika kita bicara bab ini bukan sekedar hanya sebuah kewajiban. Bagi wali santri dihadirkan di sini bukan sekedar hanya tanggung jawab sebagai wali santri mengisi absen, bukan. Tapi kehadiran kita di sini adalah untuk memperbaiki cara dan pola kita mendidik anak-anak kita. Kita untuk mencari uang kita perlu ilmu. Untuk membuat kue kita perlu ilmu. Ibu-ibu pasti belajar, pasti bertanya. Tapi terkadang untuk mendidik anak kita, kita berani untuk tidak bertanya dan berani untuk tidak berilmu. Padahal yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan anak kita semuanya saleh dan salehah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menegakkan peradaban umat ini. Anak-anak yang akan bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan orang tuanya. Apakah bisa kita melahirkan generasi tanpa panduan? Apakah bisa kita wujudkan sebuah peradaban besar tanpa panduan? Tanpa ilmu? Jauh panggang dari api ikhwafillah. Tidak mungkin. Maka kita duduk di sini. Kehadiran kita di sini, bahkan ada lembaga yang bekerja sama dengan wali santri, itu adalah lembaga yang harus kita syukuri. Ketika hadir di tengah-tengah kampung kita, tempat kita ini, lembaga yang sangat serius dengan pendidikan orang tua, bukan hanya sekadar pendidikan anaknya, itu lembaga yang patut kita syukuri bersama. Karena hari ini kebanyakan konsep pendidikan yang diusung oleh orang, bahwa saya telah mengantarkan anak saya bayar tugas saya, maka semua pendidikan tanggung jawab sekolah. Selama pemikiran ini hadir di dalam hati kita, maka selama itulah pendidikan kita tidak akan maju. Karena sesungguhnya pendidik yang utama siapa? Orang tua. Yang mendidik anak itu adalah orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata para ulama, kata ar-rijal yang di sini adalah para kaum laki-laki, para suami. Qawwam, mereka ini adalah pemimpin. Mereka ini adalah para pendidik. Karena di antara makna qawwam bukan sekedar adalah orang yang dianggap pemimpin dalam rumah tangga. Bukan sekedar dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk beri nafkah, tetapi di antara maknanya adalah pendidik bagi keluarganya. Kalau suami tidak punya ilmu, mendidik apa? Apa yang bisa dilakukan untuk mendidik istrinya? Kalau istri tidak punya ilmu, apa yang akan ia didik kepada anak-anak kita, ikhwafillah? Apa yang akan dididiknya? Enggak punya apa-apa. Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu pasti tidak bisa memberi. Yang tidak memiliki ilmu tidak akan bisa memberi. Kalau suami tidak punya ilmu, harapan apa yang bisa diberikan kepada istrinya? Istri tidak punya ilmu dalam pendidikan anak, apa hal yang bisa diberikan kepada anak-anaknya? Jadi hadirnya kita di sini ya bukan sekedar kewajiban, tapi adalah sebuah kebutuhan seorang manusia yang beriman kepada Allah akan sebuah ilmu yang sangat mahal yang dipandu oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mutiara bagi kita di dalam kehidupan ini. Selama orang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan mengambil petunjuk Al-Quranul Karim, maka dia selama itu pula akan selamat di dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara.
Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma in tamassaktum, selama kalian berpegang teguh, selama kalian mengambil pelajaran petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Maka mari kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, di awal pertemuan ini saya ingin ingatkan sebuah ayat dari surat Al-Jum'ah, ya, dari surat Al-Jum'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasula. Dialah Allah yang telah mengutus, ya, kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka. Lihat tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Sebagian ulama mengatakan di antara makna Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan. Lihat Al-Jum'ah ayat 2 itu, diperhatikan, yang punya mushaf dibuka mushafnya, ya, agar kita bisa ngambil ibrah. Lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan Dia telah mengutus seorang rasul dari golongan kita, dari golongan manusia ini, yang memiliki 4 tugas. Inilah kurikulum yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengawal generasi. Yang pertama adalah ikhwah fillah, yatlu alaihim ayati, yaitu membacakan ayat Allah azza wa jalla. Maka kurikulum di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam lembaga pendidikan adalah Al-Quranul Karim. Jangan dijadikan dia mata pelajaran yang digunakan atau dijadwalkan di saat jam-jam sisa. Tidak boleh. Al-Quran adalah kurikulum pertama. Guru Al-Quran adalah guru yang paling kita muliakan. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Anak-anak kita didik semua, kita arahkan semuanya, karena kurikulum pertama di dalam Islam adalah Al-Quranul Karim. Nabi SAW membacakan ayat itu, membacakan kepada para sahabat, sehingga apa? Ketika Al-Quran ini dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka, yang lemah semakin kuat, yang kuat bertambah kuat, yang ragu bertambah yakin. Betapa banyak para sahabat Nabi yang mulia, bahkan mereka, ya, menghadapi cobaan yang tidak sederhana, bahkan nyawa mereka yang menjadi bayaran dari apa yang mereka pertahankan. Lihatlah Bilal bin Rabah, lihatlah Ammar ibn Yasir, dan yang lainnya. Ketika mereka sudah yakin dengan firman Allah, yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi generasi yang kokoh. Mereka menjadi generasi yang kuat. Ketika Al-Quran menjadi kurikulum kehidupan, menjadi kurikulum pendidikan, yakinlah generasi itu akan menjadi generasi yang kokoh. Generasi yang terbaik, seperti mana Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang pertama. Maka Al-Quran dijadikan kurikulum dalam lembaga pendidikan kita, bukan dijadikan ekstrakurikuler, bukan dijadikan materi-materi tambahan. Apabila materi utama tidak dijadikan sebagai kurikulum, kita jadikan materi lain sebagai materi utama, maka lembaga itu tidak serius dalam pendidikannya.
Saya katakan demikian. Tidak serius dalam pendidikan. Allah yang menurunkan kurikulum, Nabi SAW telah mempraktekkan kurikulum, melahirkan generasi hebat. Tapi lembaga hari ini mengesampingkan kurikulum ini. Ini tidak serius mengurus pendidikan. Jelas? Ya, mungkin ada di antara kawan-kawan semua yang menjadi pengurus, yang juga menjadi pengelola lembaga-lembaga pendidikan, ngambil ibrah dari ayat ini. Ambil ibrah. Di rumah kita, mana yang paling banyak kita bacakan? Mana yang paling banyak kita pegang? Mana yang paling banyak kita bicarakan? Adakah ayat Allah ini kita bacakan kepada anak kita, lalu kita ambil, kita sampaikan pelajaran dari ayat ini? Sebagaimana Rasulullah seorang guru, yatlu alaihim ayatihi. Ya subhanallah. Jelas Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah membacakan ayat-ayat itu kepada para sahabat. Tapi kita hari ini tidak pernah membacakan ayat itu kepada anak kita. Hari ini lembaga-lembaga pendidikan pun tidak menjadikan satu hal yang penting untuk dibacakan. Ya. Maka sekolah-sekolah yang menjadikan Al-Quran ekstrakurikuler atau menjadikan Al-Quran sebagai materi tambahan, maka ini sekali lagi saya katakan, ini lembaga pendidikan yang tidak serius. Ya. Yang kedua, ikhwafillah, wa yuzakkihim, mentazkiyah para sahabat. Kunci utama tazkiyatun nufus adalah tauhid. Kunci utama tazkiyatun nufus, seseorang hatinya bersih, jiwanya bersih, adalah tauhid. Ketika tauhidnya benar, insya Allah jiwanya sehat. Ketika tauhidnya benar, maka kehidupannya akan terarah. Dia akan merasa apa yang dilakukan itu semuanya berdasarkan agama, berdasarkan dalil dan panduan agama yang mulia ini. Dijadikan tauhid sebagai benteng utama dalam kehidupan. Maka bicara tentang tazkiyatun nufus, tapi tauhidnya tidak dibereskan. Tauhidnya masih rusak, masih banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Bagi orang tua, bagi para guru, misalnya masih ada yang meyakini ketika alis matanya bergerak ada orang yang rindu. Ketika tersedak nanti ada orang yang menyebut. Ya sudah, ini bab-bab begini ini sudah selesai. Jangan lagi ada keyakinan-keyakinan bahwa kalau begini, kalau tanggal ini tidak baik, kalau tanggal itu bagus, hari ini tidak baik, hari itu tidak bagus, dan sebagainya. Kalau masih ada dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, maka perbaiki. Karena sesungguhnya akidah itu benteng keselamatan kita. Benteng keselamatan dunia dan akhirat kita. Ada orang bicara tentang tazkiyatun nufus, tapi kemudian tidak memperbaiki akidah, maka dia tidak akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan benar. Para sahabat, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dididik oleh beliau, dibimbing oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki akidah yang sahihah, pemahaman yang benar. Karena ketika akidahnya benar, dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kalau masih orang tuanya melakukan kesyirikan atau gurunya melakukan kesyirikan, alamat pendidikan kita tidak akan menghasilkan generasi kokoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa pertanyaan Rasulullah? Ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah kepada hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Saya tidak tahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah itu, ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kita sembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Di dalam Islam tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita berpuasa, tidak cukup kita bayar zakat,
Tidak cukup kita birrul walidain. Ada sebagian umat ini semangat beribadah, tetapi di dalam ketaatan kepada Allah masih mencampurkan dengan kesyirikan. Tidak boleh. Harus kita bersihkan. Para guru akidahnya harus bersih. Orang tua, ya, ayah bundanya akidahnya harus bersih. Maka beribadah kepada Allah. Yang kedua, jauhkan kesyirikan. Jauhkan kesyirikan. Amalia-amalia kesyirikan ditinggalkan, hentikan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Lalu kemudian Nabi kita mengatakan, "Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa hak seorang hamba kepada Allah? Apa hak hamba? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat. Kita selamat dari azab Allah apabila hak Allah tadi kita tunaikan. Hak kita akan Allah selamatkan dari azabnya. Generasi yang bersih akidahnya, generasi yang bersih akidahnya, maka itulah generasi yang kokoh, generasi yang bersih jiwanya. Wa yuzakkihim, ikhwafillah, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa adalah hal yang penting. Dan ini juga merupakan sebuah kurikulum, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan Alkitab, diajarkan Al-Quran secara detail, diajarkan Al-Quran bagaimana hukum-hukum yang terkandung, akidah-akidah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, ya, akhlak-akhlak yang terkandung padanya, kemudian ibadah-ibadah yang disyariatkan. Pelajari Al-Quran. Wal hikmah as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka di sini para ulama mengatakan pentingnya anak-anak itu dibersihkan jiwanya sebelum diajarkan ilmu kepadanya. Ini konsep pendidikan. Penting bagi kita untuk membersihkan jiwa kita terlebih dahulu. Anak-anak kita diajari adab, dibersihkan jiwanya, luruskan niatnya untuk apa dia belajar, untuk apa dia menuntut ilmu. Bersihkan dulu niat-niatnya. Baru setelah itu diberikan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Orang kalau sudah bersih jiwanya, Pak, insya Allah isi yang masuk akan mudah dipahami dan akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Lihat, ketika gelas ini bersih, dituangkan air ke dalamnya, ya insya Allah air bisa diminum. Tapi ketika gelasnya kotor, dituangkan air bersih, bahkan mungkin zam-zam sekalipun kita masukkan, mungkin sulit orang meminumnya karena tempatnya kotor. Orang kalau hatinya kotor, sebagai wadah ilmu, itu sulit untuk masuk ilmunya, sulit untuk bisa ya dipahami dengan baik. Maka inilah 4 kurikulum Rasulullah SAW yang hebat yang dilakukan olehnya. Lalu kemudian Allah katakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun dulu mereka orang-orang yang sesat. Lihat dulu para sahabat di masa-masa ya sebelum mereka masuk Islam, sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka ya semuanya berada di dalam jahiliyah, di dalam agama yang jahiliyah, ya. Tetapi setelah mereka dikawal oleh Al-Quranul Karim, dikawal oleh ilmu dari kitab Allah, dan dikawal oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, maka terbebas dari kesesatan. Inilah tujuan pendidikan kita. Generasi yang dikawal oleh Al-Quranul Karim, generasi yang akan selamat dari kesesatan. Tujuan pendidikan inilah inti sesungguhnya. Ketika pendidikan ini tidak melahirkan, mengawal orang, mengantarkan orang kepada keselamatan, itu berarti pendidikannya gagal. Jelas, Pak? Yang menjadi nilai sukses atau tidaknya sebuah lembaga atau proses pendidikan
Bukan nanti dia hebat, kaya, punya pekerjaan ini. Bukan itu, Pak. Karena bisa jadi orang kaya, bisa jadi dia pejabat, tapi akidahnya masih rusak. Yang kita inginkan di saat anak kita masukkan ke dalam sebuah lembaga pendidikan, anak kita ini akidahnya betul. Tahu dia mana yang syirik, mana yang bukan. Tahu dia mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tahu dia mana yang hak, mana yang batil, mana syariat Rasulullah, mana yang bukan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita inginkan. Ketika kurikulumnya Al-Quran, ketika diajarkan dengan pemahaman yang benar, maka insya Allah generasi kita selamat dari kesesatan. Apa gunanya lembaga pendidikan atau hasil daripada sebuah lembaga pendidikan ya? Sudah S1, S2, S3, bahkan sampai pada level yang tertinggi, mendapatkan kehormatan, gelar profesor, tapi kemudian hari-harinya masih ya sibuk dengan kesyirikan, hari-harinya masih bergelimang dengan kesyirikan. Ini bukanlah tujuan yang diinginkan dalam pendidikan kita. Jelas kaum muslimin bahwa ketika kurikulumnya benar, kemudian metodenya benar, dan pemahaman yang disampaikan benar, maka insya Allah generasi ini akan selamat dari kesesatan, selamat dari ya apa yang disebut dengan kesesatan di dalam ya agama ini. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, perhatikan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 151 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami atas kamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan ya, yatlu alaikum ayatina. Ya. Ini tugasnya rasul, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba, Nabi diutus. Dalam surah Al-Jum'ah juga Allah mengutus Nabi dari golongan kita. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga, sebagaimana telah kami utus kepada kalian ya seorang rasul dari kalian. Jelas? Tugasnya sama. Perhatikan ayat ini. Tugasnya sama. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Kalau di surah Al-Baqarah, yatlu alaikum ayatina. Al-tilawah. Yang kedua, wa yuzakkikum, tazkiyah. Yang ketiga dan keempat adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tapi ada perbedaannya. Ketika di Al-Jum'ah ayat 2, di saat generasi ini dikawal oleh Al-Quran, maka mereka terbebas dari kesesatan. Di sini bonusnya berbeda. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, di sini Allah katakan Allah akan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Jadi generasi yang dikawal oleh Al-Quran akan diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Makanya orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya Pak, generasi cerdas. Akan banyak ilmu yang Allah ajarkan kepada anak kita. Akan banyak ya pengetahuan yang Allah sempurnakan pada diri mereka. Makanya orang-orang yang hidup dengan Al-Quran itu mereka cerdas sekali. Cerdas. Karena apa? Sebaik-baik kalam ada di dalam diri mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahwa Al-Quranul Karim ini yang mengawal generasi umat ini dan mengawal kita semua, mengawal ya orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti ini. Maka sekali lagi mari kita sama-sama berusaha ikhwafillah untuk menjadikan, untuk memperhatikan serius di dalam mengawal Al-Quran daripada anak-anak kita. Mengawal ya Al-Quran daripada anak-anak kita. Ikhwafillah rahimakumullah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita lihat agar generasi ini kita bisa mengawal sesuai dengan metode yang telah Al-Quran sebutkan, ya, agar kita bisa menyiapkan mereka menjadi generasi kokoh menjelang anak-anak kita usia balik. Jadi kita berharap, ikhwafillah rahimakumullah, anak-anak kita menjelang usia-usia baliknya mereka sudah mengetahui tentang kehidupan ini, paham tentang tugasnya sebagai manusia, paham sebagai seorang hamba Allah. Maka mari kita lihat ayat yang menceritakan kepada kita tentang tingkatan fase manusia. Allah mengatakan, ya, dalam firman-Nya, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian menjadikan kamu setelah keadaan lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian menjadikan kamu setelah kuat, ya, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ya. Setelah kita kuat, Allah jadikan kita, ya, lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang Ia kehendaki dan Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Lihat, di sini ada 3 fase kita. Yang pertama, masa lemah pertama adalah usia kanak-kanak. Yang telah menjadikan lemah pertama itu di usia kanak-kanak. Yang kedua, masa kuat. Itu adalah masa dewasa, masa pemuda. Dan yang ketiga adalah masa lemah dan beruban, itu adalah masa tua kita. Usia tua dan beruban. Ikhwafillah, ini 3 fase kita. Rasakan. Nah, kira-kira sekarang di fase mana kita? Gitu kan? Masih fase yang kedua kah atau sudah menginjak fase yang ketiga? Kenali itu. Dan mari kita kenali fase untuk anak-anak kita semua. Ya. Bagaimana cara kita, ikhwafillah, untuk menyiapkan generasi kokoh menjelang mereka balik? Jangan sampai, Pak, anak kita sudah balik dewasa, tapi pemikirannya itu masih kanak-kanak. Maka dalam Islam ada namanya generasi ar-rusyd, ya, generasi yang memang faham, ya, masa-masa yang sudah matang secara pemikiran. Dan ada generasi as-safih, yaitu generasi kebalikannya. Maka kita menginginkan, ya, anak-anak kita, pemuda-pemuda yang tumbuh, ya, anak-anak remaja yang tumbuh itu cerdas dari sisi akalnya, sudah matang pemikirannya. Anak-anak kita sebelum usia baliknya kita sudah persiapkan, ya, tingkat-tingkat SD, ya, di kelas 5, kelas 6, ya, sudah menginjak usia 10 tahun, usia 11 tahun, 12 tahun. Itu usia-usia yang sangat krusial bagi kita, ya. Ayah bunda, ya, orang tua sudah harus berusaha, ya. Anak-anak yang besar, yang laki-laki sudah harus didekati. Banyak ngobrol dengan dia. Yang ummahat juga demikian. Anak-anak yang kelas, ya, usia-usia 10, usia 11, 12, ya, SD, ini sudah masuk fase-fase akan menginjak masa baliknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Duduk dengan mereka, bicarakan fase yang akan ia hadapi. Ini sekali lagi panduan, ikhwafillah. Usia kanak-kanak mereka sudah lewat dari usia 0 sampai 6 tahun. Usia keemasan. Usia yang sangat luar biasa. Kemudian usia tamyiz, mereka sudah melewati. Usia tamyiz, ini Nabi SAW telah mengatakan kepada kita agar syariat ini ditegakkan, ya. Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika dia sudah usia 7 tahun. Usia 7 tahun syariat Islam sudah harus diperintahkan anak kita. Itu adalah langkah teori dari Islam, dari Nabi SAW
agar kita bisa mengawal mereka. Usia 7 tahun nggak ada lagi main-main dia. Tidak faham dengan sholat. Ya, karena sudah perintah itu berarti mengajari sebelum itu. Usia 8, 9, ya, 10 mungkin sudah balik. Mungkin sudah balik, atau 11 tahun mungkin sudah balik. Maka ketika balik anak-anak kita, ikhwafillah, jangan sampai dia tidak faham dengan proses perubahan itu. Perhatikan baik-baik. Di dalam Islam, kalau bicara tentang usia balik, ya, banyak tanda yang telah disebut oleh para ulama, ya. Yang pertama adalah ihtilam. Jelas ya. Kalau anak-anak kita yang bujang, Pak, ya, dekati mereka, ngobrol dengan mereka. Sampaikan tanda-tanda balik. Jangan ini dianggap tabu. Jangan ini dianggap hal yang tidak enak untuk disampaikan. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Tidak ada aib di dalam bicara agama. Para ummahat, ya, saya minta tolong untuk bicara dengan anak perempuannya. Duduk, sampaikan tanda-tanda balik. Sehingga anak kita di saat dia menginjak balik, dia sudah faham. Yang paling fatal apa? Ketika anaknya balik, tapi dia tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu kalau anaknya sudah balik. Dan anak pun tidak cerita kepada orang tuanya. Ini bahaya. Karena di saat balik, orang sudah, ya, mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihtilam. Yang pertama, ihtilam. Ya, bermimpi. Itu tanda yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhnya rambut seputar kemaluan. Ya, ini juga merupakan tanda yang disebut oleh para ulama. Hal ini adalah di saat dikisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, bahwa para perang Quraidah, ya, Bani Quraidah, kami dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang-orang yang telah, ya, tumbuh, ya, bulu kemaluannya, kemudian mereka dibunuh. Nah, ini adalah satu keputusan yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada orang-orang Yahudi yang khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah genap usia 15 tahun. Kalau seandainya anak perempuan kita, anak laki-laki kita tidak ada, yang perempuan tidak haid, kemudian yang laki-laki tidak bermimpi, maka genap 15 tahun dia sudah balik. Kemudian ditambah dengan haid bagi kaum wanita. Nah, sampaikan bab-bab ini kepada anak kita. Ya. Sampaikan tanda-tanda ini, dialogkan kepada mereka. Karena tidak boleh, ya, ilmu ini disimpan. Ilmu ini disampaikan. Anak-anak kita bertanya dengan kita, ini nikmat besar. Tapi kalau anak-anak kita bertanya kepada orang lain, kalau dia orang lain itu misalnya amanah, itu baik. Tapi kalau seandainya tidak amanah, menyampaikan ilmu yang salah, maka kemudian anak kita akan, ya, akan salah di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, maka di dalam Islam, ya, diajari kita bagaimana menyikapi anak-anak yang tumbuh menjadi generasi kokoh menjelang balik. Yang pertama adalah mengokohkan akarnya. Ini yang pertama. Orang tua harus siap mengokohkan akarnya. Akar apa yang dikokohkan adalah di mana anak-anak kita tumbuhkan kecintaan mereka terhadap ilmu. Dijadikan mereka, anak-anak kita ini, bersemangat untuk menuntut ilmu. Maka para guru memberikan kalimat-kalimat, nasihat-nasihat untuk anak-anak kita agar mereka cinta kepada ilmu. Kita sebagai orang tua pun mendialogkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, ilmu itu adalah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan seterusnya. Dialogkan ini kepada mereka. Ya. Tumbuhkan kecintaan mereka terhadap ilmu agama. Ya. Yang kedua, ikhwafillah, kokohkan kesadaran mereka menjalankan syariat ini. Karena sesungguhnya anak yang mandiri di dalam Islam adalah anak yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengukur apa tanda anak ini mandiri,
maka lihat sejauh mana dia menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu silakan perhatikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak yang terjaring kepada korban narkoba, anak-anak yang terjaring dengan korban berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di hari ini, lihat, karena dia tidak sempurna dalam menegakkan syariatnya. Kalau anaknya betul-betul paham agama ini dengan baik, kemudian dia tegakkan dalam kehidupannya, insya Allah Pak, anak kita akan mandiri. Anak kita akan mandiri. Maka ini harus kita kokohkan. Kawal anak-anak kita, kokohkan akar keilmuan mereka. Kemudian tumbuhkan kesadaran di dalam menjalankan syariat ini. Dan ini semua ikhwah fillah bukan muncul begitu saja. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Allimu auladakumul khaira." Ajarkan kepada anak kalian kebaikan. Ajarkan kebaikan. Bukan muncul kesadaran begitu saja terhadap ilmu. Bukan muncul kesadaran begitu saja terhadap syariat ini, tetapi ada proses yang dilakukan oleh orang tua. Ustaz, berat sekali. Iya, karena inilah amanah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanya kita semua di hari kiamat kelak tentang apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sudah azan? Baik. Kita azan dulu ya. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salatul qaimat wa ba'ath muqahhana allazi wa annaka la tukhliful mi'ad. Allahumma alimna manfa'na nafa'na min. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa ketika kita ingin menyiapkan generasi kokoh menjelang balik anak-anak kita, maka yang pertama adalah kita lakukan mengokohkan akarnya. Yang pertama, akar keilmuan anak-anak kita. Kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita tumbuhkan kecintaan itu kepada anak-anak kita. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, kita kokohkan kesadaran anak-anak kita untuk menjalankan syariat agama yang mulia ini. Kita mulai dari sejak usia 7 tahun tadi. Muru auladakum bisalati wa hum abna sab'a sinin. Semua syariat. Ketika bulan puasa datang, perintahkan anak-anak kita untuk puasa. Kalau anak-anak kita perempuan keluar sudah harus diajari untuk memakai jilbab, diperintahkan menutup auratnya dan lain sebagainya. Anak-anak kita yang laki-laki silakan olahraga, tapi jangan sampai ya auratnya terbuka. Kemudian ikhwah fillah, di antara poin di dalam mengokohkan akar ini adalah bersemangat di dalam melakukan kebaikan, ya. Berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan antara orang tua dengan anak, ya. Kita lakukan, ada motivasi. Kita tunjukkan kepada anak kita, kita ajak mereka berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kita ajak mereka berpuasa di Ayyamul Bid. Ya, kita tanyakan tilawahnya sudah sampai di mana? Ya, bagaimana ya pelajaran-pelajaran kita tanyakan. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Tumbuhkan perlombaan itu di dalam rumah tangga kita, antara kita dengan pasangan kita juga. Kemudian di antaranya juga adalah mengokohkan dengan cara mengenalkan kebenaran dan kita bersama-sama berjuang. Anak-anak kita kenalkan kebenaran, kita kenalkan ini ada yang dicintai Allah, ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita kenalkan kepada mereka. Makanya kita mesti orang tua juga berilmu. Kita mesti belajar. Kita mesti tahu kebenaran ini apa saja. Ya, maka kita ajarkan kepada mereka sehingga tahu dia, anak-anak kita tahu. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika orang tidur maka itu akan diikat oleh 3 belenggu syaitan. Kita katakan, kita sampaikan kepada anak kita ini, ketika kita bangun dari tidur nak, di saat kita bangun membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, maka terbuka 1 belenggu. Kalau kemudian kamu berwudu nak, setelah wudu kamu berdoa, kemudian kamu akan terlepas dari 2 belenggu. Kamu akan salat dan dirikan salat, maka terlepaslah belenggu syaitan darimu. Ajarkan ini kepada anak kita agar dia bersemangat ibadah. Ternyata bangun awal, kemudian baca doa, berwudu, salat, itu adalah syariat dan ada hakikat. Ya, dari apa yang kita lakukan itu ada manfaat kita dapatkan. Ajari ini kepada anak kita. Kenalkan kebaikan ini kepada anak kita. Ketika melangkah kaki ke masjid, maka 1 langkah yang dilepaskan mengangkat derajat, 1 langkah lagi akan menghapuskan dosa. Kenalkan itu kepada anak kita. Dan berlomba-lomba kita di dalam ya kebaikan, serta kita perjuangkan kebaikan itu. Sekali waktu bawa anak kita agar dia punya kepekaan diri ya kepada orang lain yang lebih susah hidupnya dari kita. Para umahat misalnya buat makanan di rumah ya, roti atau makanan-makanan ringan misalnya, bungkus. Bawa anak-anak kita. Ya nak,
Ayah punya tugas, bawa mereka, cari orang-orang yang membutuhkan makanan, berikan makanan. Mungkin masak, ataupun tidak, beli nasi bungkus. Ajak anak-anak kita mencari orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Pergi samanya, ajarkan, kasihkan. Kamu ngasihkan, kasihkan, bantu saudaramu. Ini pelajaran para salaf juga melakukan. Kehidupan yang sangat indah dalam generasi as-salafus saleh kita. Kita ajarkan ini. Sehingga nanti satu saat mereka merasakan pendidikan langsung dari orang tuanya. Insya Allah anak ini akan kokoh. Anak ini akan menjadi anak yang hebat. Anak yang sadar. Anak yang tahu dengan kehidupan. Anak yang akan faham, yang faham akan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwafillah, di dalam menyiapkan generasi kokoh menjelang balik anak-anak kita adalah dengan cara membentengi kesucian anak-anak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran untuk meninggalkan maksiat. Kita sampaikan kepada anak kita bahwa maksiat itu adalah penghalang ilmu, dan maksiat itu akan membuat hati kita semakin lemah dan tidak akan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kisah yang diceritakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada gurunya Imam Waqi', yang saat itu dia merasakan betapa sulitnya dia menghafal. Padahal Imam Syafi'i adalah seorang penuntut ilmu yang sangat cerdas, ingatannya sangat kuat, tetapi hari itu dia merasakan betapa sulitnya menghafal. Lalu dia datang kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mendatangi guruku Waqi' dengan hafalan yang sangat sulit. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata beliau. Maka guruku menasihati aku untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Fa innal ilma nur. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Sampaikan itu. Dialogkan itu kepada anak kita. Sehingga tumbuh di hati anak kita untuk tidak yang usianya sudah 10 tahun, maka pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan ranjang mereka. Pisahkan selimut mereka. Tidur masing-masing dengan selimut. Tidur masing-masing dengan kasurnya. Ini adalah syariat. Ini adalah panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kesucian anak kita terjaga. Karena terkadang subhanallah, apalagi yang di situ ada kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, atau adiknya perempuan, abangnya laki-laki, maka harus dijaga betul, jangan sampai ini kita lengah, karena disitulah nanti masuknya penyakit kalau kita tidak berhati-hati di dalam mengawal anak-anak kita ini. Waliyadzubillah. Nah, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita sampaikan di dalam membentengi kesucian anak-anak kita adalah menghindari ikhtilat, bercampur baur, laki-laki dan perempuan. Jangan biasakan untuk bersama-sama duduk bersama, di situ ada laki-laki dan perempuan, tapi pisahkan dirimu, nak. Kamu laki-laki, temanmu laki-laki. Kamu perempuan, temanmu perempuan. Ini adalah fitrah kita. Ini adalah agama kita yang mengajari kita. Ajarkan itu, sampaikan kepadanya. Yang tentu kita juga sebagai orang tua harus mencontohkan bagaimana kita bersikap ketika kita berhadapan dengan lawan jenis kita. Dan begitu para ummahat juga harus contohkan bagaimana harus menjaga iffahnya, menjaga kesuciannya ketika berhadapan dengan lawan jenisnya. Itu akan dilihat semua oleh anak-anak kita. Itu akan diperhatikan semua oleh mereka. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah yang sangat luar biasa. Di saat Musa lari dari kejaran dari Mesir, kemudian dia melihat dua wanita yang sedang berada di kerumpulan tempat berkumpulnya kaum laki-laki. Nabi Musa sempat bertanya kepada dua wanita itu. Kedua wanita itu adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam.
Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Kenapa kalian di sini? Kenapa berada di tengah kaum laki-laki? Ini juga pelajaran mahal untuk kita. Kalau ada anak laki-laki di situ ada perempuan, tanyakan, kok kalian bersama-sama ngumpul di sini? Layaknya laki-laki dengan laki-laki, tapi perempuan dengan perempuan. Begitulah seharusnya. Nabi Musa alaihissalam melihat dua wanita ini yang sedang menunggu, ya, kaum laki-laki selesai mengambil air. Maka ternyata alasan kenapa dia berada di situ, mereka berdua menyebutkan bahwa kedua orang tua kami sudah tua. Mereka menolong orang tua mereka untuk mengambilkan air minum untuk hewan ternak mereka. Akhirnya Nabi Musa AS membantu kedua wanita itu. Kemudian setelah setelah mereka pulang, disampaikan ke orang tua mereka, dan Nabi Syuaib alaihissalam mengundang Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Yang mengundang siapa? Nabi Syuaib. Yang menyebut Nabi Musa siapa? Anak perempuannya. Anak perempuannya. Tapi kemudian bagaimana caranya Nabi Syuaib alaihissalam? Nabi Syuaib, ya pertama karena tidak tahu alamatnya, Nabi Musa alaihissalam karena tidak tahu alamat rumah Nabi Syuaib, maka anak beliau yang perempuan berjalan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Tapi seorang Nabi Musa yang Masya Allah menjaga kesucian, dia tidak nyaman wanita berjalan di depannya. Tidak nyaman dia. Hari ini jangankan wanita berjalan di depannya, gitu kan? Bahkan mungkin diajak duduk di sampingnya. Bahkan ada, Masya Allah, di Pekanbaru, ya di sini saya tidak tahu, di beberapa instansi pendidikan atau instansi pemerintahan, ya kita lihat, ya ada satu hari dalam sepekan itu namanya hari sehat. Hari sehat. Hari apa namanya? Hari olahraga. Hari senam. Senam sehat. Ya. Yang anehnya strukturnya perempuan, kemudian perempuan yang bapak di belakang. Ini bukan senam sehat namanya. Ya, bukan sehat setelah itu. Ya kan? Apa namanya? Hah? Ya, cuci maton. Ya ini gimana bisa terjadi begitu ya? Di Jumat itu tidak ada, insya Allah deh. Tidak ada. Ya, subhanallah. Ini hal-hal yang mesti kita perhatikan ya. Tidak boleh ini terjadi dalam diri kita. Ya. Nabi Musa alaihissalam nggak nyaman dia, anak Nabi Syuaib berjalan di depan, tidak nyaman beliau. Kata Nabi Syuaib, sudah. Kata Nabi Musa, kamu di belakang. Kata putri beliau, kamu tidak tahu rumah kami. Begini saja. Kalau nanti rumah kamu arah jalannya belok ke kanan, lemparkan sesuatu arah ke kanan, saya akan belok. Kalau nanti arah ke rumah kamu belok ke kiri, lemparkan sesuatu ke kiri, saya akan belok kiri. Masya Allah ya. Kalau anak muda sekarang naik ke motor kohanya kan, langsung digas tancap. Nabi Musa mengajarkan kepada kita iffah. Pemuda, ini pemuda belum menikah ketika itu. Bagaimana dia kokohnya seorang Nabi Musa alaihissalam. Sampailah dia di rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Bayangkan. Di sana terjadilah pembicaraan dan pada akhirnya Nabi Musa menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam. Yang dinikahi oleh Nabi Musa siapa? Yang berkata kepada ayahnya, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, yang pantas untuk kamu pekerjakan itu dua syaratnya. Al-qawi, yang kuat, al-amin, dan amanah. Ini syarat untuk merekrut karyawan. Yang pertama kuat, sehat fisiknya. Yang kedua amanah.
Walaupun dia tidak tahu ilmunya, tapi amanah ambil. Daripada orang pintar tapi tidak amanah, kita yang kalah nantinya. Syarat untuk mencari karyawan. Jelas? Inilah yang dipakai oleh Nabi SAW. Kata anaknya, maka pilihlah yang kuat fisiknya wahai ayah, dan yang amanah. Maka dalam sebuah pekerjaan yang sangat dibutuhkan adalah amanah. Di dalam lembaga pendidikan, guru-guru yang amanah. Ya. Di dalam lembaga pemerintahan, orang-orang yang amanah. Ada sampai istilah hari ini 704. Paham tuh? Masuk jam 7 habis itu 0. Kamano aja pai. Beko jam mampir datang ke kantor absen. Itu namanya 704. Ini tidak amanah ini. Setelah absen hilang. Balik beko absen terakhir. Jelas? Maka cari orang-orang yang amanah. Bagaimana cara kita mengukur amanah? Di dalam Islam sudah jelas. Di antaranya lihat interaksi dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Taunya kita orang baik atau tidak, uji dia dengan muamalah maliyah. Uji dengan ya, interaksi dengan uang. Kalau dia tepat dan jujur di dalam muamalah ini, insya Allah bisa kita percaya. Karena yang kedua yang kita pegang adalah lisan orang. Kita tidak tahu isi hati orang. Yang bisa kita pegang adalah apa yang diucapkan oleh beliau. Makanya ikhwafillah, lihat bagaimana dia bicara. Ketika Umar ingin mengetahui seseorang apakah ya mengenal seseorang, dia menanyakan, apakah engkau pernah berinteraksi harta dengannya? Ya dia bilang tidak. Apakah engkau tetangga dia sehingga kamu tahu kapan dia pulang, kapan dia masuk rumah? Tidak. Apakah engkau pernah safar dengan dia sehingga engkau tahu bagaimana karakter dan sifat dia? Tidak. Kalau tidak ada tiga ini, jangan katakan kamu tahu dengan seseorang. Kalau ingin tahu seseorang, lakukan tiga hal ini. Safar dengan dia, kayaknya ketika safar ini sama-sama tahu tuh Pak. Ketika lapar, yang paling pertama duduk di meja makan dia. Tapi ketika pas pembayaran, ada aja alasan, nah, menelpon lah, kemudian ke WC lah duluan, macam-macam alasan. Tengok karakternya. Tapi kalau ketika makan dia paling semangat, ketika dia bayar pun dia yang paling pertama. Ini bisa dipercaya. Artinya punya rasa. Yang kedua, kita tetangga beliau. Kita tahu kapan dia masuk, kapan dia pulang, ya di mana, kemana dia, di pintu mana. Kita tahu. Biasanya tetangga itu dekat dengan tetangganya, tahu dengan karakter orang. Atau kalau tidak juga uji dengan muamalah harta. Karena harta itu manis. Ketika kita ada orang minjam ke kita, Masya Allah, gigi lembut daripada lidah. Manisnya luar biasa. Tapi ketika hak kita harus dikembalikan olehnya, Masya Allah, tabarakallah, seakan-akan kita yang mengemis-ngemis kepadanya. Bahkan telepon kita pula diblokirnya. Ada orang, ada. Kita yang minta hak kita kepadanya, tidak bisa pula kita nelpon kepada dia lagi. Ada enggak itu? Di sini tidak ada mungkin. Yakin saya tidak ada di sini, insyaallah. Ya, saya nemukan itu. Seakan-akan kita ngemis kepadanya. Ini muamalah seperti apa ini? Kalau tidak sanggup bayar, temui dia. Saya belum sanggup bayar. Temui dia. Sebutkan, jujur kepada orang. Karena yang dipegang itu adalah ucapan kita. Kalau mukmin tidak lagi bisa dipegang ucapannya, berarti kita, siapa kita? Oniti ikhwafillah rahimakumullah. Dan masalah harta ini, mohon maaf ya, ya ini sama siapapun ini, ya.
ya, ustadz tidak ustadz, ya, orang awam sama semuanya. Ini adalah kejujuran. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, di dalam menyiapkan generasi kokoh anak-anak kita, maka bentengi kesucian anak kita dengan cara menghindari ikhtilat. Maka lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya tidak ikut, ya tidak mau berjalan sama dengan putri Nabi Syuaib, dan bahkan disuruh berjalan di depan, tapi juga tidak nyaman, bahkan disuruh ya berjalan di belakang Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa katakan, lemparkan sesuatu ke kanan jika itu arah rumahmu arah kanan, kalau tidak, kalau lurus maka saya akan berjalan. Begitulah Nabi Musa mengajarkan kepada kita kesucian, dan begitulah mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga diri. Syariat ini indahnya ketika kita laksanakan, tapi ketika dia diabaikan, maka semua akan tidak terasa indah dalam agama ini. Nah, hal ini harus dibentengi, diajarkan kepada anak-anak kita. Baik, yang ketiga ikhwafillah, bagaimana cara kita untuk menyiapkan generasi kokoh anak-anak kita menjelang baliknya, dengan cara menjaga fitrah anak-anak kita. Bagaimana cara menjaga fitrahnya? Yang pertama, berikan nafkah yang halal. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Al-fitrah huwal Islam. Islam. Maka anak kita ini, agar dia bersih fitrahnya, maka berikan harta yang halal. Berikan harta yang baik, sumbernya baik, cara mendapatkannya baik. Berikan itu kepada anak kita. Insya Allah dia akan tumbuh di atas fitrahnya. Kita harus sadar itu. Ketika sumber rezeki kita tidak baik, maka banyak yang akan terhalang dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, ya, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari hal yang haram, ia akan mendekati anak kita adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka sadari dan kenali diri kita masing-masing, bersihkan harta kita dan bersihkan sumber nafkah yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua ikhwafillah, menjauhkan anak-anak kita dari pengaruh buruk lingkungan, ya. Pengaruh buruk lingkungan, sebagaimana lingkungan itu adalah 3 mata rantai yang tak boleh terpisahkan dalam konsep pendidikan. Rumah, lembaga pendidikan, dan lingkungan. Masing-masing dari 3 mata rantai ini punya pengaruh terhadap jiwa anak-anak kita. Di rumah kita bisa mengontrol, di sekolah insya Allah ada guru-guru yang bisa mengontrol, pun demikian di lingkungan anak-anak kita harus sama-sama kita jaga. Kita jaga. Jangan sampai mereka ini menjadi korban lingkungan yang rusak, menjadi korban daripada bi'ah yang buruk. Anak-anak kita tidak terbentuk kejiwaan mereka gara-gara lingkungan yang buruk. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ya, bahwa ketika kita beragama ini akan sangat terpengaruh oleh saudara kita. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, kita ini akan sangat terpengaruh oleh siapa sahabatnya, siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini akan menjadi pengaruh besar, ya, di dalam pembentukan karakter seseorang. Maka kita berharap anak-anak kita bersahabat dengan kawan-kawan yang baik dan hidup di lingkungan yang baik pula. Kita tahu, Pak, kemana anak kita pergi, siapa kawan perginya. Kita harus tahu itu. Kita harus paham. Jangan diberikan kebebasan kepada mereka untuk pergi kapanpun, balik kapanpun, terserah dia. Jangan. Hidup ini ada aturan, nak. Kamu pergi dengan siapa, Abi harus tahu. Umi harus tahu. Kemana kalian, apa yang kalian kerjakan, Umi harus tahu.
dialogkan ini kepada anak kita. Karena ketika kita loss, kita berikan ya hal itu, saya serahkan kepadanya tanpa kita kontrol, maka sulit bagi kita nanti untuk bisa siapa orang yang akan memberikan pengaruh buruk kepada anak kita atau lingkungan yang mana dia sering duduk di sana. Makanya ikhwafillah rahmakumullah, di dalam Al-Quran bahkan dalam hadis Nabi SAW banyak pelajaran ya yang Allah sampaikan kepada kita dan Nabi SAW sebutkan tentang ya makhluk, tentang lebah ya, yang mana pelajaran mahal ini untuk bisa kita An-Nahla ya, sebagaimana lebah tidak akan hinggap kecuali kepada tempat-tempat yang baik ya, bahkan yang dicari makanan pun makanan yang baik, bunga yang wangi, indah dan harum. Dia tidak mencari sumber-sumber makanan yang kotor dan tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Ambil pelajaran dari kehidupan lebah ya, dan bergaul sesamanya, hidup dalam koloninya ya, hidup dalam koloninya. Ini yang harus juga kita perhatikan. Kemudian ikhwafillah, di dalam menjaga fitrah anak kita adalah membangun kesadaran untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita sebagai orang tua sadar sudah, jangan lagi duduk lama-lama di kedai kopi. Ya, jangan lagi habiskan waktu kita ya berkumpul sampai tengah malam dengan sahabat-sahabat. Sudah cukup, tinggalkan masa-masa itu. Sekarang kita balik ke rumah kita, kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah tentang anak kita, tentang keluarga kita ya. Ngumpul silahkan, tapi pada bab yang bermanfaat saja, pada hajat-hajat yang sangat ya penting sekali. Hindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Duduk-duduk di tempat yang tidak bermanfaat sudah hindari. Ngobrol lama ya, kemudian sampai tengah malam baru pulang, anak-anak kita tidak tahu tanggung jawab pendidikan. Jangan, tinggalkan itu semua. Bahkan subhanallah masih ada sebagian ya orang tua yang kita dapatkan masih memperhatikan bab-bab yang sifatnya kata orang hari ini ya masih ada ke tempat-tempat apa namanya, ke tempat-tempat mereka untuk memperbaiki wajah mereka ya, membuat lebih apa bahasanya itu ya glowing ya, mantap wajahnya lagi ya, pakai skincare. Kalau saya bilang skincare ya, saya bilang ya itu kan biayanya banyak itu, bikin kere bapak-bapak itu ya, nggak begitu. Maka ini bab-bab begini ini sudahlah. Kalau masih ada bapak-bapak yang pergi ke tempat-tempat ya hal-hal seperti itu, waliyatubillah, ini kita hindari sudah ya, kita hindari ya. Apalagi nanti yang mengerjakan itu adalah wanita atau perempuan-perempuan, bab-bab yang sangat tidak wajar bagi seorang yang seorang muslim yang beriman untuk melakukan itu ya. Sudahlah ya, agar wajah kita bersinar ya, ambil air wudhu, bersihkan mandi, itulah cara orang muslim. Kemudian ikhwafillah, yang keempat adalah menguatkan hubungan baik dengan Allah ya, untuk menciptakan, menghadirkan generasi ya yang kokoh menjelang usia balik anak kita. Maka yang pertama tadi adalah di mana kita mengokohkan akar keilmuan, mengokohkan akar kesadaran menjalankan syariat, mengokohkan akar di dalam melakukan kebaikan dan amal saleh, kemudian mengenalkan kebaikan dan memperjuangkannya. Kemudian yang kedua adalah membentengi mereka dan membentengi kesucian mereka dengan cara menumbuhkan kesadaran ya untuk meninggalkan maksiat. Kemudian membiasakan anak kita untuk meminta izin. Kemudian membiasakan anak-anak kita untuk menutup aurat. Kemudian membiasakan anak-anak kita untuk memisahkan tempat tidur mereka, menghindari ikhtilat. Yang ketiga, menjaga fitrah dengan memberikan harta yang halal. Kemudian menjauhkan dari pengaruh yang buruk dari lingkungan. Kemudian membangun kesadaran meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Baik. Yang keempat adalah menguatkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Satu, dengan mengencangkan doa kita.
doa orang tua itu mustajab. Banyak orang tua yang merasa sudah berdoa, tapi sesungguhnya belum. Untuk anak kita betul-betul kita besarkan harapan kita kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan kepada kita pertolongan. Yakin Allah akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, sembari dengan ikhtiar yang seimbang yang harus kita lakukan. Ya, dengan memperbaiki diri kita. Ya, dengan memuhasabah diri kita. Ini terkadang subhanallah, ya, tidak peduli dengan anak-anaknya. Bahkan hal yang sia-sia tadi masih dikerjakan. Saya katakan, ya, saya sampaikan di lembaga saya. Kalau saya mendapatkan ya, orang tua yang merokok di lembaga anaknya ini, ketika mengantar atau menjemput misalnya, kalau saya tahu hari itu saya keluarkan anaknya. Saya keluarkan langsung. Karena tidak menghargai lembaga itu. Tidak menghargai lembaga itu. Saya sampaikan langsung. Saya tegas. Orang tua harus mampu dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kalau selama dirinya ya biasa, ya kemudian dia melakukan Islam seperti ya udah gini-gini sajalah. Tidak perlu ekstrim yang mana? Nggak ada ekstrim yang ekstrim. Kita hanya disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, lakukan yang bermanfaat, tinggalkan yang sia-sia. Maka ini ikhwafillah rahimakumullah, bab ini penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita ketahui bahwa kesadaran seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat itu tanda baiknya Islam seseorang. Kemudian di dalam menguatkan hubungan kita kepada Allah adalah dengan mengerjakan amal saleh. Ya, kita lakukan amal saleh ya sebanyak yang bisa kita lakukan, ya sebisa yang bisa kita kerjakan, berlomba-lomba kita. Kemudian memberikan keteladanan, ya, memberikan keteladanan kepada anak kita di rumah kita, ya, bagaimana kita sebagai ibu, bagaimana kita sebagai ayah, berikan keteladanan itu, berikan keteladanan itu kepada mereka. Karena Umar mengatakan as-salahu minallah wal adabu minal aba. Yang membuat anak kita saleh itu Allah, Pak. Tugas kita memberikan contoh adab teladan, itu tugas kita. Al-adab minal aba, adab itu dari kita. Taunya anak kita ini adab baik dan buruk dari kita. Kita yang mencontohkan. Ini perbaik, ini amal saleh, ini adab. Kita lakukan. Jangan berharap banyak, ya, perbaikan kepada anak kita kalau selama kita orang tua tidak melakukan perbaikan itu. Kemudian istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, ya, ketika disebutkan ya bahwa orang-orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Allah akan turun, ya, dengan mengatakan ya bahwa tidak boleh kalian bersedih dan tidak boleh kalian takut, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Nah, itulah 4 langkah yang mesti kita lakukan di dalam menyiapkan generasi kokoh yang menjelang anak kita usia balik. Kita harapkan di usia balik anak-anak kita mereka sudah faham, mereka sudah tahu dengan sudah mandiri dengan kehidupannya, dengan syariatnya, dia sudah faham dan bisa menjalankannya. Kalau kita berkaca, ya tentu banyak, ya. Sebagai bukti, saya sampaikan sebagai bukti bahwa generasi-generasi terbaik di zaman dahulu, ya, seperti saya sebutkan di dalam Ibnu Abbas misalnya, di usia 15 tahun sudah menjadi staf ahli kekhalifahan. Ingat itu, 15 tahun dia sudah menjadi staf kekhalifahan. Umar bin Abdul Aziz, ya, di usia 23 tahun dia sudah menjadi gubernur di Madinah. Harun ar-Rasyid di usia 20 tahun sudah menjadi khalifah, ya. Ali dan Fatimah di usia 21 dan 15 tahun sudah menikah. Usama bin Zaid, ya, di usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Abdul Malik ibn Abdul Aziz usia 17 tahun sudah menjadi menteri. Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun dia sudah menjadi sultan. Ibnu Sina di usia 17 tahun dia sudah menjadi dokter. Ibnu Khaldun
di usia 18 tahun dia sudah menjadi seorang sosiolog dan ekonom. Coba lihat usia-usianya. Belasan tahun, tidak lebih dari 21, ya 23, 20, 18, 17. Mereka sudah menjadi orang-orang terbaik di masanya. Itu tidak lain tidak bukan ya karena proses pendidikan yang benar. Ya. Sentuhan pendidikan yang sesuai dengan syariat. Mereka tumbuh. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu yang belum kalian ketahui insyaallah. Baik, kalau kita ambil pelajaran dari Al-Qur'an, masih banyak para pemuda-pemuda yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, anak-anak muda yang hebat seperti Ibrahim alaihissalam, ya, Allah kisahkan sebagai pemuda dengan keteguhan tauhid. Yusuf alaihissalam sebagai pemuda yang mampu berkata tidak untuk maksiat, ya. Kemudian begitu juga dengan di dalam hadis Nabi SAW juga banyak, ya, pemuda-pemuda yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, ya, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang mendapatkan lindungan nanti di hari kiamat kelak. Kemudian Nabi juga mengatakan syababaka qabla haramik, usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Gunakan usia mudamu sebaik-baiknya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mendidik anak-anak kita dan bisa mengawal mereka sehingga kita menjadi orang-orang, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan di dalam mengawal dan mendidik mereka biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada pertanyaan, ya? Ada pertanyaan, ikhwafillah. Ada seorang wanita yang sudah menikah, ya, kemudian tinggal serumah dengan suaminya. Namun selama pernikahan, selama serumah lebih kurang 2 tahun, tidak melakukan hubungan badan, ya. Tidak melakukan hubungan badan. Pertanyaan di sini, apakah boleh seorang istri untuk meminta cerai karena sudah 2 tahun menikah? Ya, tentu saya harus tahu, ya, secara detail, ya, boleh tidak boleh bercerai tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Kata Nabi SAW, bila seorang wanita meminta cerai kepada suaminya yang tidak ada uzur syar'i, ya, maka dia tidak akan, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu harus didetailkan pertanyaan ini, kenapa selama 2 tahun tidak berhubungan, ya. Kemudian kenapa ini terjadi? Tentu banyak hal. Kalau memang ada hak wanita yang dirugikan di sini, ya, maka lihat apa haknya itu. Apa hak yang dirugikan itu? Ya, mungkin laki-lakinya sakit, ya. Mungkin laki-lakinya punya tidak jujur di awal pernikahan, misalnya tidak menyebutkan kondisinya, ya, kemudian istrinya terima misalnya, dan istrinya bersabar, diajak untuk berobat, ya, ikhtiar manusia dilakukan, mencari dokter atau mencari ikhtiar yang lain yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya, ya, maka ini dilakukan. Tetapi kalau suaminya juga tidak mau, ya, suaminya diajak berobat oleh istri nggak mau, gitu kan, kemudian dia sendiri tidak ada kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, sakit karena tidak bisa memenuhi hak seorang wanita secara batin misalnya, tentu terzalimi dia. Wanita ini terzalimi, apalagi sudah 2 tahun. Nah, tentu di sini ada syarat atau ada uzur yang telah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi uzur syar'i itu, maka boleh bagi seorang wanita untuk meminta fasakh, minta dilepaskan dari ikatan pernikahannya. Tapi tentu ini sekali lagi ikhwafillah harus jelas datanya. Kenapa selama ini tidak ada terjadi hubungan? Ya, tentu ada sesuatu.
Dan sekali lagi ini harus digali seperti apa sebabnya. Apakah sebabnya sebelum menikah atau sebabnya setelah menikah dan seterusnya. Kali ini juga terjadi, ya, saya pernah juga menghadapi ini, ada seorang yang bertanya, ya, akhirnya mereka pisah. Ya, subhanallah, kata dia sudah lebih kurang hampir 2 tahun juga terjadi rumah tangga, sudah menikah, dan dia sampaikan bahwa tidak terjadi, Ustaz, tidak pernah, ada sekali yang, tapi itu pun tidak jadi. Yang bagaimana hukum seorang wanita seperti ini? Maka seperti ini lebih kurang pertanyaan sama dengan kasus yang pernah ditanyakan ke saya bilang, silahkan ikhtiar dulu, bersabar dulu, ya, lakukan. Kata istrinya, saya sudah ajak dia berobat, Ustaz, tapi dia tidak mau. Pun ketika saya sudah ajak dia berobat, ada obat, ada latihan yang harus dilakukan, dia tidak ngerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, seorang istri terzalimi secara haknya, maka kemudian boleh bagi dia untuk meminta untuk dilepaskan dengan cara baik-baik. Lalu bila bercerai, apakah harus sama hantaran kemarin dikembalikan? Ya, tidak dikembalikan. Ya, tidak usah dikembalikan. Ya. Hantaran semua sudah, itu sudah milik seorang wanita, insya Allah tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi dalam pernikahan ini, ikhwafillah rahimakumullah, maka kita harus, ya, bersama-sama memiliki ilmu, bukan sekadar hanya kita serumah hidup, ya, kita bekerja mencari makan untuk anak kita, lalu istri, ya, hanya sekadar untuk, ya, melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Bahkan para ulama mengatakan sesungguhnya pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang durasinya. Mulai sejak kita ijab dan kabul dengan walinya sampai Allah takdirkan kita bersama pasangan kita, di situ kebaikan pahala yang sangat banyak yang kita bisa berikan. Bahkan Nabi mengatakan, ya, satu suapan yang kamu berikan, bahkan air yang kamu berikan kepada istrimu, ya, maka engkau dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.